Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi siang hari ini, sebelum memulai materi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya silahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, monggo ini absensi nanti diputar aja. Baik, Pak. Terus untuk siang hari ini saya akan mengajarkan materi tentang perbankan dasar. Nah, di sini semuanya kan pasti juga ada yang udah pernah dapat materi ini atau ada yang belum lah. Bagi yang belum dapat materi ini bisa dipelajari lagi. Tapi kalau yang udah pernah mendapatkan materi ini, istilahnya bisa di-refresh lagi ya otaknya ya. Lanjut saja, kita mulai dari asal mula kegiatan perbankan. Di sini sejarah pada awalnya itu disebut sebagai kegiatan perbankan pada masa penjajahan Eropa, yaitu zaman Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Namun kegiatan tersebut dibatasi pada tujuan pembelajaran. Setelah zaman Babilonia, sekitar tahun 560 sebelum Masehi, Yunani juga mendirikan lembaga perbankan bernama Kuil Yunani yang meminjam emas atau perak dengan tingkat bunga sekitar 20% per bulan yang disebut Kuil Babilonia. Untuk selanjutnya, pengertian bank. Nah, di sini ada beberapa pengertian bank dari beberapa sumber, yaitu di sini ada 3. Yaitu kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, berarti penukar uang. Dan bank juga bisa diartikan juga lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan pengkreditan dan jasa pembayaran dan peredaran uang. Itu tertera pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang industri perbankan tanggal 10 November tahun 98, yang dimaksudkan bank yaitu usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat entitas banyak. Untuk selanjutnya ada sejarah perbankan di Indonesia. Di sini ada beberapa bank yang telah memainkan peran penting di Hindia Belanda. Bank yang meliputi yaitu DJavaC NV, Deposspar Bank, De Algemene Volkskredietbank, Nederland Handels Maatskappij, Nationale Handelsbank, dan yang terakhir itu De Escomto Bank NV. Nah, jadi dulu itu mungkin nama-nama bank mungkin zaman dahulu ya kayak gini ya, agak sedikit ribet-ribet gini. Untuk selanjutnya itu ada sejarah bank pemerintah. Nah, di negara Indonesia ini telah belajar beberapa industri perbankan dari bekas penjajahannya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, bagi bank pemerintah dan bank swasta nasional, sejarah industri perbankan tidak lepas dari pengaruh negara-negara kolonial. Berikut akan dijelaskan secara singkat sejarah bank BUMN sebagai berikut. Yang pertama itu ada bank sentral. Nah, menurut undang-undang, bank sentral di Indonesia itu ada yang tahu nggak? Bank sentral di Indonesia itu apa? Belum, Pak. Nah, bank sentral Indonesia itu yang sekarang kita ketahui semuanya itu Bank Indonesia. Itu yang bagi orang yang rumahnya deket-deket sini kan pasti udah pernah lewat kan ke Nggadak itu. Jadi ya itu Bank Indonesia itu ya itu. Untuk kemudian
ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99. Bank tersebut dulunya itu namanya The Javascape Bank, yang diganti atau dinasionalisasi pada tahun 1951. Untuk yang kedua itu ada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank BRI ini itu dulunya awalnya bernama De Algemeen Credit Bank, kemudian menjadi satu-satunya bank dengan nama unit 2 National Bank of Indonesia. Nah, kita semua biasanya sering mengenal BRI. Untuk yang ketiga itu ada Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, BNI ini menjalankan fungsi sebagai divisi 3 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 68 itu diubah menjadi Bank Nasional Indonesia. Nah, Bank BNI ini diubah pada tahun 1946. Untuk yang keempat itu ada Bank Dagang Negara atau singkatannya BDN. Nah, BDN ini namanya dulu itu Eskomto Bank dan diganti dengan PP nomor 13 tahun 1960. Namun PP tersebut dicabut dan menjadi BDN atau Bank Dagang Negara mulai dari nomor 18 tahun 68. Nah, Bank Dagang Negara ini adalah satu-satunya bank milik negara selain Bank Nasional Indonesia. Untuk yang kelima itu ada Bank Bumi Daya atau singkatannya BBD. Nah, Bank Bumi Daya ini awalnya berasal dari bahasa Belanda juga, itu bacanya Netherlands Indies Handelsbank. Kemudian diganti lagi menjadi Nasional Handelsbank. Kemudian bank tersebut menjadi divisi 4 Bank Nasional Indonesia dan dirumuskan sesuai Undang-Undang Nomor 16 menjadi BBD pada tanggal 19 tahun 68. Sebenarnya di sini itu masih ada bank-bank lainnya, cuman saya di sini cuman kasih 5 aja sebagai contoh. Untuk bank-bank lainnya itu masih ada Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia, ada Pembangunan Daerah BPD, ada Bank Tabungan Negara, dan juga yang terakhir itu ada Bank Mandiri. Untuk selanjutnya sistem moneter di Indonesia. Nah, di dalam pasar uang terdapat 2 pelaku utama, yaitu ada kelompok kreditur untuk menawarkan dana dan kelompok debitur. Yang kedua itu ada kelompok debitur yang membutuhkan dana. Untuk pasar uang juga dapat dilakukan dalam bentuk pengelompokan sesuai dengan perannya dalam penciptaan uang. Atas dasar ini, maka terdapat 3 pelaku utama dalam pasar uang. Nah, ketiga pelaku tersebut itu ada otoritas moneter atau bank sentral dan pemerintahan. Yang kedua itu ada lembaga keuangan atau bank dan bukan bank. Yang terakhir itu ada masyarakat, rumah tangga dan produsen. Untuk selanjutnya
ini ada kondisi perbankan Indonesia sebelum deregulasi dan juga setelah deregulasi. Nah, saya untuk sekarang mau membuat kalian kelompok. Jadi nanti yang satu 2 orang, yang satu 3 orang nanti mencari kondisi setelah perbankan setelah deregulasi maupun sebelum deregulasi ya. Mungkin bisa dimulai diskusinya sekarang. Diskusinya sudah selesai kan? Sekarang untuk yang kelompok kondisi perbankan sebelum deregulasi silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Monggo. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi, yaitu kondisi sebelum deregulasi, yaitu ada 3 masa. Yang pertama masa kolonial atau masa Hindia Belanda, yang kedua masa setelah kemerdekaan, dan yang ketiga masa sebelum deregulasi pemerintah. Masa kolonial atau masa Hindia Belanda yaitu ditandai dengan memobilisasi investor untuk memberikan investasi dan modal kerja bagi perusahaan milik koloni besar. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Untuk masa setelah kemerdekaan yaitu tadi dengan mobilisasi dana dari investor kooperat with modal kerja perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar, dan yang ketiga mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Untuk masa sebelum deregulasi pemerintah yaitu ditandai dengan yang pertama, tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Yang ketiga, bank banyak menanggung program-program pemerintah. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk yang kondisi perbankan sebelum deregulasi sudah dipaparkan sama kelompok 1. Untuk selanjutnya itu dari kelompok 2 untuk memaparkan kondisi perbankan sesudah deregulasi. Silahkan dari kelompok 2. Kondisi setelah deregulasi. Deregulasi 1 Juni 1983 memberikan keleluasan kepada semua bank untuk menyerahkan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar. 2. Deregulasi Oktober 1988 memberi keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa, membuka kemungkinan pendiri bank campuran atau kerjasama dengan bank asing, dan memberi kesempatan bagi bank asing untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota tertentu. 3. Deregulasi 25 Maret 1989 penyempurnaan Fakta 88 memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan panjang. Keempat, deregulasi Januari 1990 untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20% dari kreditnya kepada kredit usaha kecil atau KUK. Kelima, deregulasi 25 Februari 1991 praktek ini ditentukan tingkat kesehatan bank yang menyangkut kecukupan modal atau CAR, pembatasan pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana masyarakat atau LDR, persyaratan kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan legal lending limit,
dan pembentukan cadangan untuk menutupi resiko. 6. Deregulasi 29 Mei 1993. 4 Mei ditujukan untuk mendorong kelancaran ekspansi kredit perbankan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan. Ya, terima kasih dari kelompok 2 yang telah memaparkan kondisi setelah deregulasi. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan yang saya berikan itu ada di pengertian bank itu tadi. Bank itu adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya itu memberikan pengkreditan dan jasa pembayaran dan peredaran uang atau yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Dan juga tadi di sejarah bank pemerintah ada bank-bank BUMN, tadi ada banyak juga ya, tadi ada Bank Sentral, ada Bank Rakyat Indonesia atau kita sebut BRI, ada juga BNI, ada juga Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan ada Bank Pembangunan Daerah, Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Ini tadi oh ini ya di sini. Dan yang terakhir itu ada Bank Mandiri. Dan juga tadi di sistem moneter di Indonesia juga terdapat 3 pelaku utama dalam pasar uang, yaitu yang pertama ada otoritas moneter atau bank sentral dan pemerintah. Yang kedua ada lembaga keuangan atau bank dan bukan bank. Yang terakhir ada masyarakat atau rumah tangga dan juga produsen. Untuk materi pada siang hari ini saya rasa cukup sekian saja. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat datang untuk mencari ilmu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.